Assalamualaikum anak-anak ustazah yang soleh dan solehah. Apa kabar anak-anak ustazah hari ini? Insya Allah anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat ya. Apakah anak-anak ustazah sudah siap untuk belajar? Ustazah mau bertanya ya, apakah anak-anak ustazah sudah sholat duha semua? Jika belum sholat duha, anak-anak ustazah bisa memberhentikan sejenak video pembelajaran ustazah, kemudian anak-anak ustazah sholat duha dahulu ya. Setelah selesai sholat duha, anak-anak ustazah boleh melanjutkannya kembali. Sebelum belajar, kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ustazah, hari ini kita akan belajar tematik, tema 2, subtema 1, dan pembelajaran 3. Jangan lupa disiapkan ya buku tematiknya. Sekarang anak-anak ustazah bisa membuka buku tematiknya halaman 15. Halaman 15. Pada halaman 15 terdapat ayo bercerita. Kita coba baca sama-sama ya. Cerita pada halaman 15. Di rumah Nina terdapat banyak benda. Benda-benda tersebut memiliki ciri-ciri dan kegunaan yang berbeda-beda. Ada benda yang memiliki permukaan halus. Ada juga benda yang memiliki permukaan kasar. Kasar dan halus suatu benda disebut tekstur. Jadi, permukaan kasar atau halusnya suatu benda itu disebut tekstur ya anak-anak ustazah. Dan permukaan benda itu ada yang halus dan ada yang kasar. Kira-kira benda apa saja ya anak-anak ustazah yang memiliki permukaan halus? Sekarang kita coba lihat contoh benda yang memiliki permukaan halus di sekitar kita. Yang pertama ada bulu. Bulu memiliki permukaan yang halus. Yang kedua, ada kertas. Kertas juga memiliki permukaan yang halus. Dan yang ketiga, ada kapas. Kapas juga memiliki permukaan yang halus. Jadi,
contoh benda yang memiliki permukaan halus yaitu yang pertama ada bulu. Yang pertama ada bulu. Yang kedua kertas. Yang kedua kertas. Dan yang ketiga kapas. Dan yang ketiga ada kapas. Anak-anak ustazah juga boleh memberikan contoh benda yang memiliki permukaan halus selain bulu, kertas, dan kapas ya. Tadi kita sudah melihat contoh benda yang memiliki permukaan halus anak-anak ustazah. Sekarang kita coba lihat contoh benda yang memiliki permukaan kasar. Yang pertama ada kulit pohon. Kulit pohon memiliki permukaan yang kasar. Anak-anak ustazah bisa lihat pada gambar. Kemudian yang kedua ada batu. Batu juga memiliki permukaan yang kasar. Yang ketiga ada pasir. Pasir juga memiliki permukaan kasar ya anak-anak ustazah. Sekarang kita coba ulangi contoh benda yang memiliki permukaan kasar. Yang pertama ada kulit pohon. Yang pertama kulit pohon. Dan yang kedua batu. Yang kedua batu. Dan yang ketiga ada pasir. Yang ketiga ada pasir. Anak-anak ustazah juga boleh melihat contoh benda yang memiliki permukaan kasar selain kulit pohon, batu, atau pasir. Selain tekstur, benda juga dapat dibedakan berdasarkan bentuknya anak-anak ustazah. Ada benda yang mempunyai bentuk tetap dan juga ada benda yang mempunyai bentuk tidak tetap. Jadi, selain benda dapat dibedakan melalui tekstur, benda juga dapat dibedakan berdasarkan bentuknya. Ada benda yang mempunyai bentuk tetap dan ada benda yang mempunyai bentuk tidak tetap. Faham anak-anak ustazah? Sekarang kita coba lihat contoh benda yang memiliki bentuk tetap. Yang pertama ada batu. Batu, jika kita pindah-pindahkan kemana saja, dia akan tetap berbentuk batu. Jadi, batu memiliki bentuk tetap. Kemudian yang kedua ada buku. Buku juga sama anak-anak ustazah seperti batu. Jika kita pindahkan buku, awalnya misalnya buku di dalam tas, kita pindahkan buku ke atas meja, maka buku akan tetap memiliki bentuk seperti buku. Jadi, buku memiliki bentuk yang tetap. Yang ketiga, ada piring. Piring juga sama seperti batu dan buku. Piring juga memiliki bentuk yang tetap. Kita coba ulangi sekali lagi ya.
contoh benda yang memiliki bentuk tetap. Yang pertama ada batu. Yang pertama ada batu. Yang kedua ada buku. Yang kedua ada buku. Dan yang ketiga ada piring. Yang ketiga ada piring. Anak-anak ustazah, sebelumnya tadi kita sudah melihat contoh benda yang memiliki bentuk tetap. Sekarang kita lihat contoh benda yang memiliki bentuk tidak tetap. Yang pertama, air. Air akan berubah menjadi atau menyerupai tempatnya. Misalnya anak-anak ustazah, pertama kita letakkan air ke dalam botol, maka air tersebut akan berbentuk seperti botol. Kemudian ketika kita tuangkan air ke dalam gelas, maka air akan berbentuk gelas. Jadi, air memiliki bentuk yang tidak tetap ya anak-anak ustazah. Selain air, ada minyak. Minyak juga sama seperti air. Minyak akan berubah menyerupai wadah atau tempatnya. Anak-anak ustazah bisa memerhatikan gambar minyak tersebut. Ketika kita mengisi minyak ke dalam botol yang kecil, maka dia akan berbentuk botol kecil. Kemudian kita isi ke dalam bentuk botol yang besar, maka dia akan berbentuk botol yang besar. Sehingga minyak memiliki bentuk yang tidak tetap. Selain air dan minyak, ada kecap. Kecap juga memiliki bentuk yang tidak tetap ya anak-anak ustazah. Anak-anak ustazah bisa mencobanya. Ketika kecap di dalam botol, maka dia akan berbentuk botol. Ketika kita tuangkan kecap ke dalam mangkok atau piring, maka dia akan berbentuk mangkok atau piring. Jadi, contoh benda yang memiliki bentuk tidak tetap, yang pertama ada air. Yang pertama, air. Yang kedua, minyak. Yang kedua, minyak. Dan yang ketiga, ada kecap. Yang ketiga, ada kecap. Anak-anak ustazah juga boleh memerhatikan contoh benda yang memiliki bentuk tidak tetap di dalam rumah anak-anak ustazah ya, selain air, minyak, dan kecap. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Lalu, carilah makna yang bercetak tebal. Kamu dapat menggunakan kamus untuk mencari maknanya. Anak-anak ustazah bisa membuka bukunya halaman 16. Kita coba jawab secara bersama-sama ya. Yang nomor 1. Gelas memiliki permukaan yang halus. Coba anak-anak ustazah perhatikan mana kata yang memiliki cetak tebal. Iya, permukaan. Permukaan memiliki arti bidang rata di atas suatu benda. Permukaan memiliki arti bidang rata di atas suatu benda. Anak-anak ustazah bisa menulisnya langsung pada buku ya.
Tadi permukaan memiliki arti bidang rata di atas suatu benda. Sudah ditulis anak-anak ustazah? Oke, good anak-anak ustazah. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Bentuk air menyerupai wadahnya. Coba anak-anak ustazah perhatikan, manakah tulisan yang bercetak tebal? Iya, bentuk. Bentuk memiliki arti rupa atau wujud. Bentuk memiliki arti rupa atau wujud. Kemudian, soal yang nomor 3, salah satu wujud benda adalah cair. Coba anak-anak ustazah perhatikan, manakah tulisan yang berbentuk atau bercetak tebal? Iya, wujud. Wujud memiliki arti bentuk. Wujud memiliki arti bentuk. Sudah mengerti anak-anak ustazah? Jika anak-anak ustazah belum paham, ustazah akan menjelaskan pada saat kita Zoom hari Jumat ya. Atau anak-anak ustazah juga bisa bertanya langsung kepada ustazah ya, anak-anak ustazah. Sebelum ustazah akhiri video pembelajarannya, kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum anak-anak ustazah yang soleh dan solehah. Jangan lupa sholat dan membantu orang tua ya.